Pamer Stadion Jis, Anies terlihat bodoh dan zalim, ditulis oleh Nina Nur di steward.com. Jakarta International Stadium atau JIS memang sudah direncanakan sejak lama, sejak 2008. Tahun 2014, pembangunan JIS mulai dicanangkan oleh Gubernur DKI waktu itu, Jokowi, yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2017, Gubernur Jarod Saiful Hidayat meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan fasilitas olahraga air di lokasi JIS. Ketika Anies Sandi berkampanye dalam Pilkada DKI 2017, mereka menjanjikan untuk membangun JIS dengan kualitas bertaraf internasional, yang rumputnya seperti Old Trafford dan kursinya seperti Allianz Arena milik Bayern Munich, ujar Sandiaga waktu itu. Jadi boleh dibilang bahwa gagasan pembangunan stadion bertaraf internasional buat Persija tidak murni dari Anies Sandi saja ya, sudah ada dalam perencanaan oleh para gubernur sebelumnya. Tapi oke lah, memang tidak ada salahnya untuk mewujudkan pembangunan itu. Buat Persija, buat para warga Jakarta pecinta olahraga, khususnya sepak bola. Pembangunan JIS dimulai Anies pada tahun 2019. PT Jakpro menjadi pelaksananya. Tahun 2020, pandemi COVID pun datang. Pembangunan JIS sudah mencapai 23,6% pada bulan Juni 2020. Namun sudah mengalami pelambatan sejak pandemi melanda. Proyek ini pun terancam mangkrak karena belum mendapatkan dana dari Pemprov DKI saat itu. Warga Jakarta pasti pahamlah kalau pembangunan JIS mangkrak. Bukan sebuah dosa atau borok. Toh, tidak ada yang dikorupsi macam kasus Hambalang kan? Juga tidak urgent sekali untuk menghadapi sebuah event, seperti halnya Stadion Papua Bangkit yang memang waktu itu disiapkan untuk PON 2020. Kalaupun JIS akhirnya mangkrak karena imbas pandemi, tidak akan berdampak signifikan terhadap hajat hidup warga Jakarta. Sedangkan para pekerja yang terlibat dalam pembangunan JIS bisa diusahakan untuk dikaryakan di tempat lain. Ini logika simpel ya. Namun apa daya, Gubernur Anies lebih memakai logika Formula E. Logika macam apa? Yang bodoh sekaligus zalim. Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Proyek JIS bisa dibilang sebagai proyek mercusuar buat Anies. Proyek untuk meninggalkan legasi atau warisan, agar namanya tetap diingat di Jakarta. Walaupun tidak jelas apa hubungannya dengan ekonomi rakyat saat ini yang mesti dipulihkan karena terdampak keras oleh pandemi. Rakyat menjerit perlu dibantu pangan dan kebutuhan utama sehari-hari. Anies sendiri bikin tempat tambahan untuk isolasi mandiri. Malah minta-minta peralatan ke dubes asing dan warga kan? Terus apa urgensinya dan relevansinya pembangunan JIS dalam kondisi pandemi saat ini? Satu hal lagi, memang proyek JIS tidak jadi mangkrak. Pembangunannya terus dilaksanakan sampai saat ini. Biayanya dari ngutang ke pemerintah pusat. Tahun 2020 lalu, Anies mendapat pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar 12,5 triliun rupiah dan itu dicairkan secara bertahap. Tahun lalu yang dikucurkan sebesar 3,26 triliun rupiah. Dana itu digunakan Anies salah satunya untuk melanjutkan pembangunan JIS. Alasannya karena anggaran PEN memang untuk pembiayaan infrastruktur yang terhenti karena pandemi. Benarkah demikian? Alasan Anies itu terbantahkan oleh protes yang dilayangkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Jody Simanjuntak. Jody menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan dana PEN atau baja utangan untuk proyek yang tidak mendesak dan tidak punya dampak luar biasa terhadap pemulihan ekonomi. Seperti JIS yang merupakan proyek mercusuar buat Anies, Jody menerangkan bahwa dana PEN harusnya menjadi stimulus pemulihan ekonomi, seperti UMKM, bantuan sosial hingga Kartu Jakarta Mahasiswa atau KJMU. Dana itu juga bisa diperuntukkan bagi penanganan banjir, internet belajar, dan membiayai penanggulangan pandemi COVID. Sehingga apa yang dilakukan oleh Anies menjadi bentuk ketidakpekaan Pemprov DKI di masa pandemi. Tidak ada sense of crisisnya sama sekali, padahal dana itu hasil utangan. Memang sebagian dana PEN itu juga digunakan Pemprov DKI Jakarta buat penanganan banjir, infrastruktur layanan air minum, infrastruktur pengelolaan sampah, infrastruktur transportasi flyover, infrastruktur transportasi, yaitu flyover, underpass, dan jembatan, proyek ekosistem Provinsi Cerdas atau Kota Cerdas, dan proyek Taman Ismail Marzuki atau TIM. Tapi tetap saja,
Mengapa malah dipakai Anies buat membangun JIS? Dan yang terlihat di-endorse oleh Anies dan terlihat proyeknya bergerak hanyalah JIS. Anies pun memamerkan pembangunan JIS yang per Juni 2021 telah mencapai 61,34%. Lewat akun media sosialnya, pada pertengahan Juni lalu, Anies memamerkan rangka atap JIS yang bisa terbuka dan tertutup. Impresif, membanggakan, monumental, tulis Anies. Tapi di saat yang sama, Anies tak kunjung selesai membuat tempat tambahan isolasi pasien COVID, misalnya Rusun Nagrak, sampai ditagih oleh Kapolri, sampai anak buah Anies minta-minta ember, sapu, dan tempat tidur pada warga DKI hingga pada para dubes asing. Sungguh kontras. Bagaimana pula dengan proyek lain yang didanai dari dana PEN? Tidak ada kabarnya. Yang jadi fokus Anies hanya JIS ini. Dibangga-banggakan, karena Anies tidak punya hal lain buat dibanggakan. Akhirnya akan kesampaian punya legasi yang bikin warga Jakarta selalu ingat pada Anies. Tapi, apakah proyek JIS ini membantu para pedagang di Tanah Abang yang sudah mengibarkan bendera putih tanda menyerah dan putus asa? Apa peran JIS bagi pemulihan ekonomi warga Jakarta? Tidak ada event penting yang akan diselenggarakan di sana. Kalaupun ada pertandingan sepak bola, masuknya tetap bayar kan? Rakyat Jakarta menjerit. Malah dikasih stadion. Nis, kapokmu kapan? Selalu dari Lewat Bima Arya, Presiden Jokowi rebus Anies, ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Di balik layar, entah kapan, mungkin Presiden Jokowi pernah memarahi Anies karena ketidakbecusan dia bekerja, tidak dengan kata-kata kasar lah. Saya yakin, sekedar diajak berargumentasi dan Gubernur Santet ini pun hanya bisa ngeles dan memberikan jawaban muter-muter, sambil sesekali ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi tentu saja nggak ngefek, karena kita lihat sendiri bahwa Anies tidak pernah berubah, tetap sok melawan pemerintah pusat, tetap memberi kesan sok tahu, dan tetap memihak ke gerombolan yang memusuhi Jokowi. Presiden Jokowi pun mengambil alternatif lain untuk memarahi Anies, misal belusukan di wilayah Jakarta, juga bekerja di lokasi yang harusnya merupakan tempat kerja Anies, seperti mengecek kesiapan Rusun Nagrak jadi tempat isolasi tambahan buat pasien COVID. Presiden Jokowi juga memperlihatkan kecepatan kerja luar biasa menyulap asrama haji Pondok Gede jadi rumah sakit tambahan, hanya dalam waktu sekitar seminggu. Ya, memang pekerjaan itu pasti bisa dilakukan secepat kilat, apalagi dengan lokasi di Jakarta. Yang penting orangnya mau kerja dan mau koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Bukannya malah seperti kehabisan akal sampai meminta-minta ember dan sapu ke para dubes asing. Tidak sampai di situ saja, Presiden Jokowi juga kerap memakai orang lain untuk menyentil Anies. Tentunya orang lain itu yang jauh lebih baik kemampuannya daripada Anies. Seakan di-endorse oleh Presiden Jokowi, memperlihatkan ini loh pemimpin daerah yang bisa dijadikan contoh teladan, yang benar-benar bisa kerja. Wali Kota Bogor, Bima Arya, merupakan satu orang yang dijadikan Presiden Jokowi sebagai simbol sentilan terhadap Anies. Bima Arya ini kader PAN ya, kita tahu bahwa PAN sekarang agak condong ke pemerintah, apalagi selepas keluarnya Amin Rais. Sementara itu, pastinya Presiden Jokowi juga tahu soal manuver Anies ke arah PAN, yakni ketika saat lebaran hari pertama lalu, dia malah berkunjung ke rumah Ketum PAN. Padahal sebelumnya Anies melarang warga melakukan silaturahmi. Dasar pelin-pelan demi ambisi politik. Kita aja paham, apalagi Presiden Jokowi yang ahlinya merebus kodok. Salah satu cara Presiden Jokowi merebus Anies adalah dengan mengakrabkan diri dengan Bima Arya, sehingga Bima Arya pun citranya juga terangkat. Seorang wali kota namun sudah pantas buat jadi gubernur. Bima Arya juga sudah membuktikan bahwa dia bekerja sesuai aturan, tidak terpengaruh ataupun berpihak pada gerombolan pengacau seperti FPI dan Rizik. Buktinya, Rizik akhirnya disidang karena laporan atau kesaksian dari Bima Arya kan? Bima Arya juga pernah secara frontal menguliti ketidakbecusan Anies. Ini terjadi tahun lalu ketika PSBB akan diberlakukan kembali. Anies sebagai gubernur DKI Jakarta sok jadi yang paling pintar. Dia pun memimpin rapat para kepala daerah se-Jabodetabek. Bima Arya akhirnya mengungkap bagaimana dodolnya Anies di dalam rapat itu. Menurutnya, Anies tidak punya konsep yang jelas dan belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sampai akhirnya rapat pun tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Bahkan Bima pun meminta Anies untuk berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat dan memformulasikan langkah-langkah yang jelas atau detail. Baru kemudian disampaikan lagi ke rapat kepala daerah se-Jabodetabek. Apa ini namanya? Wali kota ngajarin gubernur bagaimana cara jadi gubernur?
Memalukanlah buat Anies. Saya yakin Presiden Jokowi pasti tahu soal ini. Oleh sebab itu beliau pun memakai Bima Arya ini buat sedikit memanaskan air rebusan. Hal serupa sebenarnya pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret atau April lalu. Waktu itu sedang ramai topik reshuffle kabinet. Bima Arya sempat dipanggil Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor. Beberapa minggu kemudian hal ini baru bocor ke media, disertai dengan dugaan bahwa pertemuan itu berhubungan dengan pengusungan Bima Arya jadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada nanti. Bima Arya sendiri memaparkan bahwa isi pertemuan itu membahas soal penanganan COVID dan rencana pembangunan tram di Bogor. Tetap saja, yang beredar di media adalah adanya spekulasi soal pencalonan Bima Arya jadi cagup di Jakarta. Anies kesenggol dong. Kemarin Rabu 21 Juli sore, kembali Presiden Jokowi memanggil Bima Arya ke Istana Bogor. Menurut Bima Arya, Presiden meminta update soal perkembangan penanganan COVID di Kota Bogor. Dia pun menyampaikan laporan penanganan COVID dari hulu ke hilir. Bima Arya juga menyampaikan berbagai usulan, saran, dan permintaan kepada Presiden terkait kebutuhan nakes, oksigen, dan juga obat-obatan. Tak lupa, Bima Arya menyampaikan ke media bahwa menurut Presiden Jokowi, langkah penanganan COVID di Kota Bogor sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berfokus membantu kaum duafa dan warga terpapar secara ekonomi. Sekali lagi, Bima Arya sudah nampak dan terdengar seperti seorang gubernur. Paparannya pun jelas, teratur, dan terarah. Gak kayak gubernur yang satu itu, sok galak sidak ke perkantoran, ternyata salah masuk. Sok pintar cari sumbangan ke para dubes asing, ternyata blunder dan jadi mempermalukan bangsa sendiri. Sok tahu soal angka COVID, dia malah sempat-sempatnya jalan-jalan safari politik ke provinsi lain. Sok melarang warganya keluar rumah, dianya malah sepedaan bersama keluarga. Bukannya dianggap pintar, malah jadi lelucon dan tertawaan publik. Memang tidak perlu dimarahi sama Presiden Jokowi kok. Buang-buang energi saja. Biarkan saja dia blunder dan terubus sendiri. Selalu dari kura-kura.